Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita mulai pada doa pagi pada hari ini, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-16. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih ialah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui YouTube, Shalom. Biarlah kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah senantiasa damai sejahtera Allah boleh menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, terpujilah nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai doa pagi kita pagi hari ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, di situ Tuhan hadirat-Mu akan menyapa, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, dan menguatkan setiap kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami pagi hari ini lebar-lebar. Biarlah Engkau datang dan beracara atas setiap kami, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu bersama kita pujikan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu kita pujikan. Hanya
hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Inilah iman percaya kami pagi hari ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Itu yang kami percayai, itu yang kami yakini. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, indah pada waktu-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
bagimu. Haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Aku percaya, aku percaya Allahku dahsyat, Allahku kuat, Allahku hebat. Yesus, kami percaya, sungguh kami percaya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dimasyurkan. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Pujikan dengan iman, percaya Bapak Ibu, katakan ku percaya. Amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, hanya Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib,
sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami boleh datang kembali duduk di bawah kaki Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Tuhan Yesus, biarlah semuanya ini Tuhan menyenangkan Tuhan. Biarlah semuanya ini berkenan kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami akan dengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar benar-benar kami boleh Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Melalui firman yang kami dengarkan, ada rema yang bisa kami ambil Tuhan untuk kami lakukan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Dan kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yencun dan tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada pada hari ini. Mungkin saudara ada di tempat yang jauh ya. Ada di luar Surabaya, di luar pulau, maupun di luar negeri. Tapi yang terpenting saudara dimanapun kita berada, ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Saya juga menyapa jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di doa pagi ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo kita giat sudah mencari jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, dan juga menyaksikan betapa sungguh-sungguh Tuhan itu satu-satunya juru selamat di dalam Kristus Yesus. Nah hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil temanya adalah biji matanya Tuhan, biji mata Tuhan. Saya mengambil dari Mazmur pasal 17. Nah sebagai ayat masnya, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 17 ayat 8. Mazmur pasal 17 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Mari kita yang percaya firman Tuhan kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 dari Mazmur pasal 17 ini adalah bagian daripada doa Raja Daud. Untuk sungguh-sungguh dia memohon supaya kehidupannya dipelihara seperti biji mata. Dan dia boleh disembunyikan, dilindungi di dalam naungan sayap Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa itu biji mata? Saya berharap kita semua yang sedang mengikuti doa pagi ini pasti punya biji mata ya. Kita punya mata dan kita punya satu pasang ya, punya satu pasang biji mata. Nah, saudara, biji mata kita ini terdiri dari bola mata ya yang berwarna putih dan juga ada bola mata yang berwarna hitam ya. Jadi ada bagian yang lebih lebar, lebih luas, saudara, itu berwarna putih. Disebut sebagai sklera ya, itu bagian putih mata kita adalah satu jaringan kuat. Fungsinya apa, saudara? Yang berwarna putih itu ya, bola mata kita yang berwarna putih ini adalah fungsinya membungkus bola mata yang berwarna hitam itu ya, atau bahasa Inggrisnya pupil ya. Jadi saudara, itu tujuannya jaringan yang kuat membungkus bola mata dan juga membantu
menjaga bentuk mata kita ini untuk supaya dilindungi ya dari cedera, dari sakit dan yang lain-lain. Jadi penting sekali ini ya, bagian putih dari mata kita. Sementara kemudian kita juga mengenal yang disebut ya tadi bola mata atau pupil tadi ya. Nah, itu adalah sebagai celah, sebagai satu sarana untuk menerima ketika cahaya bisa masuk ke mata. Ukuran daripada bola mata diatur, saudara, oleh iris ya, oleh jaringan mata yang akan membuat bola mata ini mengecil pada saat terkena cahaya yang terlalu silau atau berlebihan, otomatis bisa mengecil. Tapi juga sebaliknya ketika menerima sesuatu rangsangan yang mengejutkan, wah bisa langsung membesar juga. Ya, jadi kita bisa melihat saudara ya, mata kita yang terdiri dari sklera, yaitu bagian yang berwarna putih, dan juga bola mata yang berwarna hitam. Khususnya kita ya hitam. Ada juga orang-orang yang punya bola mata warnanya hijau. Wah, ada juga yang warnanya biru. Ada yang warnanya coklat ya, bermacam-macam. Nah, jadi saudara, ketika kita sudah mengenal bagian dari tubuh kita yang disebut biji mata, dan ketika firman Tuhan membuat satu doa, peliharalah aku seperti biji mata. Nah, saudara, pertanyaan yang penting, sebenarnya bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi biji matanya Tuhan. Nah ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi biji mata Tuhan. Ini adalah satu ungkapan tentu aja ya. Saudara, ketika saudara memiliki mata, pasti saudara pelihara ya, jangan sembarangan. Kita setiap hari pasti ketika mandi, kita mencucinya. Jika ada kotoran, saudara, maka yang memiliki biji mata itu membersihkannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga menjaga mata dengan baik untuk menghindar dari sinar yang terlalu berkelebihan ya. Karena konon sudah ya, salah satu penyebab orang gampang kena katarak itu karena terlalu banyak sinar matahari ya, menentang sinar matahari tanpa pelindung ya, tanpa kacamata hitam ataupun yang lain-lain. Jadi saudara, ini penting sekali. Dan kalau saudara tidak berhati-hati dengan bola mata saudara, tangannya kotor, lalu saudara pegang bagian mata, wah bisa infeksi loh ya. Dan kadang-kadang ketika infeksinya sudah semakin parah, maka terpaksa saudara, karena mungkin sudah radang dan sebagainya, wah bisa diambil juga. Jadi Bapak Ibu saudara, betapa pentingnya peranan daripada biji mata ini. Nah, saudara, bagaimana ketika Daud berdoa, Tuhan peliharalah aku seperti biji mata. Berarti Daud memohon supaya kehidupannya itu benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Itu ya maksudnya, diperhatikan. Menjadi satu bagian yang penting. Nah, Bapak Ibu, jika kita mau menjadi satu bagian yang penting di hadapan Tuhan, itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya, posisi kita ini di hadapan Tuhan. Jika saudara, misalnya ada orang yang punya mata ya, tapi tidak peduli, dia nggak bersihkan, mau ada kotoran juga biarin aja, lalu kemudian tangan kotor juga kucek-kucek aja, nah, berarti sudah si pemilik ini tidak benar-benar memperhatikan. Tetapi Bapak Ibu saudara, kalau betul-betul kita mau menjadi biji matanya Tuhan, maka kita harus menempatkan diri. Bagaimana menempatkan diri sebagai biji mata yang baik. Nah, sekarang kita melihat saudara syarat ya, untuk kita bisa menjadi biji mata Tuhan. Mari kita membaca di bagian ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 3. Bagaimana kita bisa menjadi biji mata Tuhan? Ini satu ungkapan ya, satu simbol, satu gambaran bagaimana kita menjadi satu pribadi yang diperhatikan gitu ya, dilindungi, menjadi pribadi yang penting di hadapan Tuhan.
Mari kita baca doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Perhatikan saya, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Nah, jadi dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 3. Ini syarat bagaimana kita menjadi biji mata Tuhan. Maka saudara kita harus menjaga diri hidup dalam kesalehan. Yaitu tadi dikatakan saudara ketika Daud berdoa, dengarkanlah Tuhan doaku, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Lalu saudara dia berkata dari bibir yang tidak menipu. Berarti ada bagian yang harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, di mana bibir, apa yang kita ucapkan, itu firman Tuhan berkata itu tergantung dari apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar adalah perkataan juga yang kotor. Hati kita jahat, maka itu juga keluar perkataan yang jahat. Perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang menghina, perkataan yang menghakimi, ya, perkataan yang mencemooh, perkataan yang menghancurkan semangat orang. Nah, Bapak Ibu, perkataan yang penuh dengan dusta. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita menjadi biji mata Tuhan, ini syarat pertama adalah kita harus menjaga diri hidup kita di dalam kesalehan. Lalu kalau kita lihat juga di ayat yang kedua, Tuhan biarlah, ini doa juga ya, biarlah daripadamu kiranya datang penghakiman. Saudara kita tahu ya bahwa kehidupan Raja Daud dipilih oleh Tuhan. Dia sendiri boleh benar-benar diangkat oleh Tuhan sejak Tuhan benar-benar memakai dia untuk bisa mengalahkan Goliat sang raksasa itu. Saya ingat semua cerita ini ya, ketika bangsa Filistin menantang duel kepada bangsa Israel. Ayo 1 lawan 1. Nah, dari orang Filistin ini yang dimajukan adalah Goliat raksasa. Tingginya 3 meter ya, dari kepala pakai ketopong semuanya, pakai baju zirah semua, kayaknya udah nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan dia. Nah, datanglah Daud, sebetulnya diutus oleh ayahnya untuk menengok saudara-saudaranya, kakak-kakaknya kok nggak pulang-pulang ini ya, dalam medan perang sambil bawa makanan. Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya ya, mengenai destiny, minggu yang lalu, saudara juga bisa dengar ya, minggu kemarin, saya berbicara, saudara, bagaimana benar-benar, apakah secara kebetulan ayahnya Daud ini juga mengutus Daud? Pasti tidak juga. Itu sudah destiny, ya sudah destin, sudah dirancangkan oleh Tuhan. Karena disitulah Tuhan mulai mau mengangkat Daud. Dan sudah kita bisa membaca bagaimana ketika bangsa Israel ketakutan, tidak ada yang berani maju. Daudlah yang maju melawan Goliat, dicoba untuk memakai baju perangnya Saul yang tinggi besar, wah Daud mungil, lebih kecil, nggak mungkin bisa pakai ya. Sehingga saudara betul-betul disitulah kita melihat Daud mengandalkan Tuhan ya, dengan pakai batu ali-alinya ya. Kita tahu semua bagaimana itu menancapkan langsung di dahi bagian yang kosong yang tidak tertutup semua oleh ketopongnya, ada bagian yang kosongnya. Itulah tertancap batu. Dan Goliat langsung rebah. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Jadi Bapak Ibu saudara, kita bisa melihat setelah itu bagaimana dikatakan Saul begitu menyayangi Daud. Sampai kemana aja dia maju perang, Daud selalu ikut. Daud diangkat menjadi kepala prajurit. Tapi kemudian masalah baru muncul, saudara, karena sekarang
Sepertinya popularitasnya Saul tergeser oleh Daud ketika pulang perang dengan kemenangan, perempuan-perempuan menyanyi, menari, berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Wah, ya, telinganya Saul langsung merah, hatinya langsung nggak senang. Jadi Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan itu mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan hati-hati, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika Saul nggak menjaga hati, seharusnya kalau dia menjaga hati, begitu dia dengar ada pujian yang diberikan lebih daripada orang itu memuji dirinya, dia seharusnya berkata, puji Tuhan, syukur. Daud yang masih muda, yang memang dipilih oleh Tuhan, saya ikut ajalah jalannya Tuhan, nggak apa-apa. Seandainya dia menjaga hati, saudara, maka tidak muncul kebencian yang kemudian disertai dengan satu tindakan ingin membunuh Daud. Nah, kita tahu ya bagaimana karena kecemburuan, iri hati, kedengkian yang kemudian berubah dengan satu kebencian yang luar biasa. Daud nggak salah apa-apa ya, sampai mau dibunuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, disitulah Daud memohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya penghakimanmu datang. Biarlah engkau yang membalas. Aku lo nggak bisa Tuhan membalas dan aku tidak boleh membalas. Ingat sudah, ini prinsip yang dilakukan oleh Daud. Walaupun Tuhan memberi kesempatan loh untuk Daud bisa membalas gampang sekali. Itu adalah satu ujian, saudara, untuk benar-benar Daud lewati. Daud tidak mau lakukan itu. Dia tidak mau membalas untuk mencelakakan Daud ya, sebab dia berkata, aku tidak mau mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Bapak Ibu Saudara, walaupun Saul udah jatuh lah dalam dosa ya, dia sudah tidak lagi benar-benar menerima sudah penyertaan Tuhan, karena dia sudah meninggalkan jalan Tuhan, dia sudah tidak taat, dia sudah memberontak. Tetapi Bapak Ibu, Daud tidak berkata, kamu dulu memang diurapi, sekarang sudah tidak lagi, aku sekarang menantang kamu. Tidak lu, saudara ya. Justru bagaimana Daud menyerahkan penghakiman, pembalasan, itu adalah haknya Tuhan. Nah, disinilah saudara, apa yang dilakukan oleh Daud, biarlah matamu Tuhan, kiranya melihat apa yang benar. Apa yang benar ada di mana yang benar? Di hatinya Daud. Di dalam pikirannya Daud. Yang keluar lewat apa? Lewat bibir yang tidak menipu. Dia tidak memaki-maki Saul, dia tidak menyumpahi Saul, dia tidak mengutuki, atau mungkin dia tidak juga membicarakan dari belakang, wah Saul ini begini, begini, begini. Ada orang sudah mungkin berhubungan dengan orang itu, apakah orang itu kalau dalam posisinya Daud ya, berarti dia tidak ngerasani Saul, wah Saul ini memang gini-gini, atau dia memprovokasi sehingga saudara orang membenci Saul hanya dengan perkataan dia cari bolo lah kira-kira begitu. Daud tidak melakukan itu. Ya, Tuhan, biar engkau melihat apa yang benar, yang tersembunyi, yang orang lain tidak lihat, tapi Tuhan lihat di mana? Di hati dan di dalam pikiran. Engkau lihat bibirku tidak menipu, dan di ayat 3 dikatakan mulutku tidak terlanjur mengata-ngatai orang yang sudah mencelakakan aku, orang yang ingin mengejar-ngejar aku, ingin membunuh aku. Wow, saudara, di hadapan Tuhan Daud membuka dirinya, tidak ada yang tersembunyi. Dia mengizinkan Tuhan memeriksa sampai ke relung hatinya yang paling dalam. Bapak Ibu, sangat mudah ya manusia itu berpura-pura. Seringkali mungkin karena kebanyakan nonton drama, sudah ya, drakor, sehingga kita seringkali dalam hidup ini penuh dengan drama, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan. Tapi di hadapan Tuhan, saudara mau berpura-pura bagaimana? Dia Maha tahu, dia tahu yang paling dalam. Orang yang menjadi biji matanya Tuhan, tidak berbuat jahat dengan hatinya, dengan pikirannya, ya, dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mata Tuhan tertuju kepada orang seperti ini. Doanya didengar. Bukankah ini sesuai dengan firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 ya, bahwa yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan adalah dosa kita.
Jadi Bapak Ibu perhatikan, tidak semua orang loh menjadi biji matanya Tuhan. Walaupun sudah berdoa, Tuhan aku biji matanya Tuhan. Apakah saudara tanganmu penuh dengan darah, hatimu penuh dengan sakit hati, kepahitan, pikiranmu tidak tertuju kepada Kristus? Nah, kita mau koreksi. Karena untuk menjadi biji matanya Tuhan ada syaratnya. Untuk membuat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan ada syaratnya. Untuk membuat Tuhan melindungi kehidupan kita, menyertai kita, ada syaratnya. Kita tidak jalan di jalannya Tuhan, terus kita bilang, Tuhan sertai saya. Atau Tuhan biarlah Engkau melindungi saya. Nggak bisa. Tuhan menghendaki kita jalan dulu sesuai dengan jalan Tuhan. Baru penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama, saya syarat pertama menjadi biji matanya Tuhan adalah menjaga hidup, menjaga diri dalam kesalehan. Yang kedua, mari kita baca lagi, tadi sudah di bagian yang ketiga ya. Mazmur pasal 17 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Syarat yang kedua sudah untuk kita menjadi biji mata Tuhan adalah menjaga atau memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. So, bagaimana kita bisa melihat keintiman hubungan antara Daud dengan Tuhan? Ketika kita membaca tadi di ayat 3, saudara, dia berkata bahwa engkau memeriksanya pada waktu malam. Berarti saudara ada satu hubungan itu, ya. Ada satu ibadah pada waktu malam. Daud tidak langsung tidur karena kecapean atau ketiduran karena saudara nonton film, seri dan sebagainya, ya. Tiba-tiba udah tertidur aja, nggak pakai doa, nggak pakai ada dalam hadirat Tuhan. Tapi saudara lihat Daud, ya, sepanjang malam Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada dalam ketakutan, dia benar-benar saudara mengizinkan untuk Tuhan memeriksanya pada waktu malam. Ini menggambarkan bagaimana dia punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika dia berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Bukankah ini juga satu langkah ketaatan yang mau benar-benar saudara mengikuti Tuhan? Ada satu iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata, sehingga membuat kakinya tidak goyang, tetap berdiri teguh. Bapak Ibu, salah satu bukti kita menjaga hubungan dengan Tuhan adalah ketika kita dengan punya iman yang penuh, pengharapan yang benar-benar kita sandarkan hanya kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu menggambarkan bahwa kita percaya. Tapi kalau saudara nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, kita kepingin cara kita kepingin keinginan kita yang dikabulkan. Kita nggak mau tahu apakah Tuhan punya rencana yang lain. Contoh saudara ya, ketika Paulus berdoa di dalam 2 Korintus 12, Tuhan ambillah duri dalam dagingku, ini utusan iblis menggocok aku. Sampai 3 kali sudah dia berdoa, karena saking nggak enak sekali, berat, menekan, menyiksa dia, sampai 3 kali dia berdoa, ambillah duri dalam dagingku ini. Tapi apa jawab Tuhan? Ya, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, Tuhan menjawab doanya Paulus tidak sesuai dengan keinginan. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti saudara, Paulus tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti dia memberontak. Kalau Tuhan, atau mengancam Tuhan, kalau Tuhan nggak angkat nih duri dalam daging,
Aku nggak mau pelayanan lagi. Buat apa aku sungguh-sungguh? Sudah kasih waktu, tenaga. Ini kalau Paulus bisa ngomong misalnya komplain. Udah aku rela nggak kawin. Aku tinggalkan masa laluku di mana aku dihormati sebagai orang Farisi, ahli Taurat. Wah ya, aku punya warga negara Roma. Aku punya banyak uang. Kaya sudah orang kalau sudah punya warga negara Roma. Tapi sekarang apa? Aku tinggalkan semua lu. Semuanya aku anggap sampah demi aku boleh membela namamu nih, melayani. Tapi setelah aku melayani, ketika aku ada tantangan seperti ini, kok Tuhan diam aja malah bilang cukuplah kasih karuniaku kepadaku. Tuhan model apa? Bisa nggak saudara? Paulus ngomel seperti itu. Sangat bisa. Kalau dia tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tolok ukur. Kalau hidup saudara itu gampang ngomel, komplain, ya, gampang nggak percayaan, gampang ragu. Sebetulnya itu menggambarkan saudara nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudara nggak mengenal benar-benar siapa Tuhan. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan, ada masa yang sangat sulit. Ini lihat saudara, Daud berkata apa? Langkahku itu tetap mengikuti jejak. Kakiku tidak goyah. Walaupun saudara, kalau saudara membaca ya, pengalaman Daud ketika benar-benar dia dihancurkan saudara oleh lawan-lawannya. Coba kita lihat ya, gambaran ini di ayat 9. Mari kita coba lihat. Mazmur pasal 17 ayat 9. Ayat 9. Oke, coba kita baca. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Terus ayat 10, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Ayat 11, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Itulah Tuhan, hadapilah mereka, rempahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Ayat 15. Dan pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Jadi surah ayat-ayat ini menggambarkan betapa menakutkannya kehidupan Daud, sampai dia menggambarkan dirinya seperti dikerumuni saudara oleh musuh-musuh. Rupa mereka seperti singa, begitu bernafsu mau menerkam, ya, mengendap-endap dari tempat yang tersembunyi. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat mengapa Daud menjadi biji matanya tuh. Dia memiliki hubungan yang intim. Dia percaya kalau pada waktu sebelum dia diurapi menjadi raja, dia hanya mendapatkan tugas yang kecil sebagai gembala kambing domba 2 atau 3 ekor yang tidak seberapa. Dia nggak ngomel. Bapak Ibu, saya seringkali menjumpai orang-orang melayani Tuhan kalau dapat porsi yang kecil. Bisa ngomel kok aku cuma dikasih bagian kayak begini sih? Nah ya, dia lebih baru, dia lebih junior dari saya kok begini. Nah ini, Bapak Ibu, kalau kita percaya ada destiny Tuhan, maka saudara, sekecil apapun tugas pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita, kita nggak ngomel. Kita belajar saudara ya dari Daud, no complain. Bahkan ketika dia sudah diurapi Tuhan menjadi raja, ayahnya masih menyuruh dia sudah mengembalakan kambing domba. Dia nggak marah. Dia nggak kemudian bilang, Papa nggak tahu kah, aku ini sudah diurapi nih. Sekarang mungkin ngomong, kamu nggak tahu ini saya udah sekolah Alkitab ini. Saya udah menjadi seorang penyembah nih atau sebagainya. Nggak perlu pamer, saudara. Ketika kita dipercayakan porsi yang masih kecil, lakukan aja dengan sungguh-sungguh. Yang akan meningkatkan itu Tuhan, saudara. Kalau manusia sepertinya masih belum meninggikan saudara,
Saudara harus berkata, ya sudah, saya masih ada di sini, nggak apa-apa, saya ikut aja jalannya Tuhan. Sama ketika Daud masih melihat Tuhan izinkan musuh-musuhnya menyerah, dia tidak marah, ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Ini menggambarkan betapa Daud percaya kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, sekali-kali aku tidak goyah. Saya beberapa waktu lalu saya khotbah dari Yusuf ya, saya bisa dengarkan itu di khotbah hari Minggu saya yang 2 minggu yang lalu. Bapak Ibu, bagaimana Yusuf menerima janji Tuhan yang luar biasa lewat mimpi. Tapi kenyataannya Pak, sumur kering, penjara, dilupakan orang. Tapi apakah dia pahit, kecewa? Tidak. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Dia menjadi biji mata Tuhan. Sekarang kita lihat yang terakhir. Rahasia untuk kita menjadi biji mata Tuhan. Mari kita membaca dari Mazmur pasal 17 ayat 6 dan ayat 7. Mazmur pasal 17 ayat 6 dan 7. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Saudara perhatikan ya kata-kata Daud ini, dia berdoa, aku berseru, engkau menjawab aku, sendengkan telingamu. Lihat ayat 7, tunjukkanlah kasih setiamu. Saudara, syarat ketiga untuk kita menjadi biji mata Tuhan, membiarkan Allah melindungi kita dengan caranya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah syarat yang ketiga ini, kita jadi biji mata Tuhan. Izinkan Tuhan melindungi kita, menolong kita, mengangkat kita, membela kita. Dengan apa? Dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita. Sampai kita ngotot-ngotot setengah mati, dan kalau tidak tercapai lalu kita menjadi marah, kecewa, tawar hati, kasihnya jadi dingin. Enggak. Membiarkan Allah melindungi kita dengan caranya. Bagian kita berseru. Daud berkata, kalau aku berseru engkau pasti menjawab. Tuhan, biar engkau dengar ya doaku. Tunjukkanlah kasih setiamu. Menunjukkan apa saudara? Daud percaya Tuhan punya cara. Kalau Tuhan masih izinkan dia melewati kesesakan, dikejar-kejar, pindah dari satu gua ke gua yang lain. Dia nyaris saudara ya tertangkap. Dan ketika benar-benar orang yang mau menangkap dan membunuh dia ada di depan mata, tertidur begitu nyenyak beserta dengan semua tentaranya. Gampang sekali dia balas. Daud tidak melakukan itu. Karena dia percaya bahwa Tuhan punya cara untuk melindungi. Tuhan punya cara untuk membalas, bukan pakai cara. Bapak Ibu, 3 rahasia kebenaran untuk membuat kita menjadi biji mata Tuhan. Biarlah kita taruh di dalam hati kita, dan saya mengajak kita semua boleh menjadi orang yang penting di hadapan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih rumah tangga boleh penuh dengan damai sejahtera, sukacita dipulihkan. Diberi kesehatan, diberi kekuatan melewati perjalanan hidup ini. Ketemukan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Mari kita mengangkat tangan, menerima berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.